Raffi Fix disebutkan dalam dugaan memasukkan catatan kesehatan bagi pria muda untuk menerima pembebasan wajib militer. Sejak awal Januari, sebuah organisasi pialang berskala besar telah menghadapi penyelidikan polisi karena membantu selebritas, atlet, serta anak-anak dari keluarga kaya memalsukan catatan kesehatan mereka untuk mendapatkan pembebasan dari wajib militer. Berdasarkan informasi yang tersedia, terungkap bahwa organisasi telah menghasilkan lebih dari 100 juta won dari bekerja dengan klien kaya, memalsukan catatan kesehatan seperti epilepsi, sehingga pemuda akan menerima pembebasan dari layanan wajib sama sekali atau menerima publik penugasan layanan atas pendaftaran sebagai prajurit tugas aktif. Di antara klien organisasi itu adalah atlet terkenal, rapper terkenal, dan rapper idola A. Selain itu, update terbaru pada kasus itu mengungkapkan bahwa organisasi broker menggunakan klien mereka A, seorang rapper idola, sebagai sarana untuk mempromosikan bisnis kepada orang lain. Salah satu broker sering memberitahu klien A menerima layanan publik berkat dia. Sekarang, member Fix atau musisi solo Raffi menghadapi tuduhan bahwa dia adalah klien A yang disebutkan oleh organisasi broker. Raffi saat ini menjalankan tugas wajib militernya sebagai pekerja layanan publik setelah memulai wajib militernya pada Oktober 2022. Menurut laporan outlet media pada 12 Januari, lalu label Raffi Fix menanggapi laporan dugaan keterlibatan dalam dinas penghindaran tugas militer. Agensi Raffi, Grufin, menyatakan, setelah menerima laporan, kami memeriksa dengan cermat kebenaran dari situasi tersebut. Adalah hak untuk merilis pernyataan sesegera mungkin, tapi karena masalahnya terkait dengan tugas militer, hanya pantas untuk mengetahuinya. Detailnya dulu, baru diberi penjelasan setelahnya. Saat ini kami sedang mencari tahu detailnya. Selain itu, kalau ada permintaan investigasi atas kasus ini, Raffi akan menjalani investigasi dengan patuh kapan saja. Netizen Korea juga mencocokkan garis waktu aktivasi Raffi dengan rapper idola yang diduga menggunakan perantara untuk menghindari wajib militer. Pada 1 Mei 2022, Raffi meninggalkan 2 Days and One Night menjelang pendaftarannya. 5 September 2022, Raffi membuat comeback kejutan untuk merilis Love and Holiday pada tanggal 12. 27 Oktober 2022, Raffi mendaftar pada hari ini akan bertugas sebagai pekerja layanan sosial. Netizen Korea menemukan banyak artikel yang dirilis tentang aktivasi Raffi pada kencan yang sejalan dengan aktivasi selebriti A. Netizen Korea berkomentar, aku mencari di Google ketika Raffi meninggalkan 2 Days and One Night segera setelah aku melihat artikel ini dan melihat tanggalnya. Kenapa dia melakukan itu? Yang lain mengatakan, aku pikir kita harus menunggu hasil investigasi sebelum mengambil kesimpulan. Di sisi lain, dokumen pembebasan militer Raffi Fix dilaporkan ditemukan di telepon broker ilegal. Jaksa menegaskan bahwa mereka telah memberikan bukti yang melibatkan Raffi dalam skema ilegal untuk menghindari undang-undang wajib militer dan menerima pembebasan untuk tugas aktif. Pada 12 Januari, Donga Ilbo merilis sebuah artikel di mana outlet berita melaporkan bahwa surat pembebasan Raffi ditemukan di telepon seorang broker yang dituduh menggunakan pengaruh dan pengetahuannya tentang militer untuk membangun klien menerima pembebasan untuk tugas aktif. Laporan itu juga mengatakan bahwa selama analisis forensik telepon, pihak berwenang menemukan bukti dan catatan telepon yang menunjukkan bahwa Raffi telah meminta bantuan para perantara. Raffi saat ini menjalani kewajiban militer sebagai pekerja layanan publik. Raffi pertama kali mengungkapkan bahwa dia telah menerima pengecualian pada Oktober 2022. Tapi broker itu diduga telah mengomentari postingan online bahwa Raffi akan mendaftar sebagai pekerja layanan publik untuk akhir Oktober. Laporan itu juga menuduh bahwa broker itu sering membual tentang membantu Raffi mendapatkan pembebasan dari klien lain. Pada 12 Januari, Joy News 24 menuduh bahwa Raffi Fix diduga menggunakan jasa broker ilegal untuk mendapatkan pembebasan wajib militer. Belakangan terungkap bahwa Raffi telah secara resmi terseret karena dugaan keterlibatan dalam skema pembebasan. Yang kedua, Suga menampilkan dualitas menakjubkan dalam cuplikan di balik layar dari kampanye Valentino-nya. Suga baru-baru ini terbang ke Los Angeles untuk kampanye khusus dengan JQ dan Valentino dan untuk menghadiri pertandingan NBA membuktikan status superstarnya. Sebelum tiba di Amerika Serikat, Suga mencuri perhatian dengan pakaian Valentino yang chic, terlihat riang dan percaya diri saat melewati bandara. Suga sudah menggemparkan LA dan dilaporkan muncul di pinggir lapangan pada pertandingan Los Angeles Lakers versus Dallas Mavericks pada 12 Januari pukul 7 malam PST.
Jelang pertandingan, Suga berpose dengan jersey kostum Los Angeles Lakers miliknya yang bernomor favorit 3. Baru-baru ini, Valentino merilis cuplikan kampanye spesial mereka dengan Suga, dan anggota BTS itu menunjukkan dualitasnya yang menakjubkan dalam pakaian Valentinonya yang berkisar dari tampilan ramping serba hitam hingga semburat warna dengan setelan mie cerah. Bersamaan dengan video di balik layar, Valentino merilis pernyataan yang menggambarkan Suga sebagai simbol keaslian, empati, dan koneksi dalam koleksi Maison Valentino Essentials mereka. Koleksi ini berusaha untuk menantang konsepsi tentang apa dan bagaimana seharusnya penampilan dan perasaan seorang pria. Untuk menampilkan pakaian pria terbaru dari Pier Paolo Picciolo, kode maskulin diubah dengan semangat couture dari Maison, mengantarkan pendekatan pakaian tanpa batas, tulis Valentino. Pesan koleksi ini sangat sempurna untuk Suga karena dia telah dipuji oleh ARMY karena telah menantang makna maskulinitas di masa lalu. Suga mengatakan, ada budaya di mana maskulinitas ditentukan oleh emosi, karakteristik tertentu. Aku tidak menyukai ekspresi ini. Apa itu artinya maskulin? Kampanye spesial Suga dengan JQ dan Valentino akan segera hadir. Yang ketiga, penggemar Jungkook merayakan Jungkook Day dengan menyumbang ke Badan Amal membantu anak-anak yang sakit, pasien kanker, dan hewan terlantar. Hari Jungkook dirayakan setiap pada tanggal 9 Januari sebagai hari yang dipilih oleh JK sendiri dalam Seasons Greeting 2018 dan meminta penggemar untuk melakukan apa saja dan mengunggahnya di internet. Ia juga men-tweet tentang caption Happy Jungkook Day pada 9 Januari 2019. Hashtag Happy JK Day 2023 mengambil alih tren di seluruh dunia dan Amerika Serikat saat penggemar dan basis penggemar Jungkook di seluruh dunia merayakan hari itu dengan menyumbang ke berbagai yayasan untuk membantu anak-anak yang sakit, pasien kanker, dan hewan terlantar. Serikat penggemar Jungkook Golden JK Universe menyumbang ke Yayasan Make-A-Wish International untuk mewujudkan keinginan dan impian anak-anak yang sakit. Fanbase dan penggemar Jepang Jungkook mendominasi 100.000 yen ke UNICEF atas nama Jungkook setelah berdonasi pada hari Natal. Fanbase lain, Jungkook Global, memberikan donasi ke Badan Amal Best Friends Animal Society untuk hari Jungkook. Amal bekerja untuk menyelamatkan sebanyak mungkin hewan di tempat penampungan Amerika Serikat dan tempat perlindungan mereka merawat hewan yang membutuhkan. Dua fanbase Taekook Pakistan menyumbang ke Rumah Sakit Shaukat Khanum di Pakistan untuk pasien kanker untuk memberi mereka kesempatan berjuang dan menjaga harapan mereka tetap hidup. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.